bulan Ramadan tahun 2020 ini tidak seindah dengan bulan Ramadan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita tuh nggak boleh pergi keluar rumah. Kita tuh hanya bisa berdiam diri di rumah dan tidak bisa menemukan hiburan di luar rumah. Kenapa sih? Aku tuh pengen keluar rumah, tahu gak? Kalau ngomongin masalah bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu, pada saat aku masih kecil ada berbagai macam hal yang seru dilakukan pada saat sholat tarawih ke masjid. Dan hal itu sekarang ini hanya bisa menjadi kenangan berharga bagiku. Kenangan yang pertama, pada saat aku pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, dan pada saat aku masih SD, aku tuh dikasih buku tugas, yang dimana aku tuh harus mendengarkan ceramah sebelum melaksanakan sholat tarawih. Jadi aku selalu membawa buku itu ke masjid dan diharuskan menuliskan isi ceramah di buku itu. Dan setelah itu aku harus mendatangi Pak Ustadz yang tadi ceramah dan aku harus meminta tanda tangan beliau. Pokoknya pada saat itu Pak Ustadz udah kayak artis aja lah, dimintai tanda tangan oleh anak-anak sekolah. Lalu kalau masalah di masjid, aku juga pernah sekali meninggalkan ceramah dikarenakan aku diajak oleh beberapa orang yang seumuran denganku untuk bermain di luar. Ya aku hanya ngikut aja lah. Dan ya aku kapok. Aku gak mau lagi ikut bermain sama mereka. Soalnya pada saat itu kita semua yang bermain tuh kena marah petugas kebersihan masjid dikarenakan kami itu melakukan hal yang sangat tidak baik, yaitu kita pada saat itu main lempar-lempar sendal orang. Dan ya gara-gara itu orang-orang yang setelah sholat saat pulang ke rumah kebingungan mencari sendalnya masing-masing. Maafkan aku yang dulu ya Allah. Terus ya, aku juga pernah ketawa terbahak-bahak saat sedang mendengarkan ceramah malam. Gara-gara ada satu hal yang membuatku ketawa. Bukan cuma aku aja yang ketawa, tapi beberapa orang tertawa akibat hal tersebut. Kami itu ketawa ya, dikarenakan pada saat itu tuh kami mendengar suara anak kecil, yang dimana anak kecil itu tuh berteriak dan memukul ayahnya sambil memohon kepada ayahnya. Ayah, dede mau Padahal anak itu tuh gak salah loh. Kan kalau anak kecil emang belum ngerti banget lah, jadi wajar lah kalau dia begitu. Dan di situ tuh aku agak kasihan kepada ayah dari si anak tersebut, karena mungkin ayah tersebut tuh malu melihat anaknya yang begitu. Setelah kejadian itu, ayah dari sang anak langsung membawa anaknya untuk pergi ke WC masjid. Aduh, ada-ada aja. Dan biasanya pada saat kecil dulu, pada saat sholat di masjid, aku selalu mengharapkan imam yang sholatnya cepat, yang baca suratnya cepat, dan gak dilama-lamain. Jadi biasanya ya, pada saat imam dimulai membacakan surat, aku tuh suka langsung berpikir di dalam hati, semoga cepat ya Allah, semoga cepat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yes, cepat, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku suka senang kalau misalkan imam baca suratnya tuh cepat. Tapi kalau misalkan imam baca suratnya lama, semoga cepat ya Allah, semoga cepat imam baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Tidak! Kenapa baca suratnya lama sekali? Kakiku bisa pegel kalau gini. Ya, mungkin wajar sih kalau misalkan aku seperti itu. Namanya juga pada saat aku masih SD. Pasti kebanyakan anak-anak yang lain juga akan berpikiran seperti ini. Kalau pengalaman kalian gimana aja nih? Komen di bawah. Halo teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Ya, jadi itulah ceritaku pada saat aku masih kecil, yang dimana ini adalah cerita di masjid. Ya, sekarang aku udah jarang banget ke masjid dikarenakan adanya lockdown. Sehingga dari pihak masjid pun di daerahku disarankan untuk sholat di rumah masing-masing. Sekarang aku cuma tarawih sama sekeluarga aja, nggak pergi ke masjid lagi. Nah, kalau misalkan kalian gimana sih? Komen di bawah ya. Dan terima kasih juga buat fanart-fanartnya. Kalian keren-keren banget. Makasih banget atas fanartnya, ini keren-keren banget. Dan terima kasih juga kepada orang-orang yang telah mendukung aku di Karya Karsa. Bagi kalian yang mau dukung Bocah Poni di Karya Karsa, tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke? Dan aku sangat berterima kasih kepada Daijokana X dikarenakan telah membantu Bocah Poni dalam membuat video ini. Dia jadi artis di video ini. Makasih ya Daijokana.
Ya mungkin sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena tiada gading yang tak ketak, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.